Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-17 seharusnya, namun tadi terlanjutkan sampai dengan sampai dengan dari ayat ke-14 sepatutnya, dari ayat ke-13 sepatutnya, dari ayat ke-14 sepatutnya sampai dengan ayat ke-17, namun tadi ternyata sampai ayat ke-16, namun tadi kita membaca ternyata sampai dengan ayat ke-17. Ya, mudah-mudahan kelebihan satu ayat daripada yang kita rencanakan, semoga Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru pada pagi hari ini, melalui ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasanya, alangkah baik dan eloknya apabila kita menelusuri sejenak pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu, kita memohon kepada Allah, semoga Allah pun berikan kemudahan dan Allah pun berikan pintu rahmat-Nya untuk kita semuanya, sehingga Allah berikan keleluasaan di dalam kita menelusuri pesan-pesan dan ayat-ayat Allah yang kita baca pada hari kemarin maupun hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengulang sejenak betapa Allah menyampaikan peringatan dan menyampaikan pesan kepada kita sebagaimana termaktub di dalam ayat pertama pada surah Al-Kahfi ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak membuatnya berliku-liku atau tidak membuatnya menjadi bengkok. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa melalui pesan-pesan dan ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk benar-benar dapat menyerap, dapat mencerna pesan-pesan ini sebaik-baiknya, agar pesan-pesan yang Allah sampaikan itu dapat utuh kita menerimanya dan mempraktekkannya sebagai referensi bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita dapati bahwa Allah menghadirkan kisah Ashabul Kahfi untuk kita semuanya melalui surah Al-Kahfi ini, ketika kemarin kita mendapati di dalam ayat ke-11 Allah menyampaikan, lalu kami tarik sehelai tabir ke telinga mereka dalam gua selama beberapa tahun sehingga mereka tidak mendengar. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita memperhatikan mengenai fenomena tidur itu sendiri, maka sudah pasti kita tidak bisa melihat apa-apa dalam tidur itu, dan begitu pun kita tidak bisa mendengarnya. Sampai dengan satu level ataupun kualifikasi suara tertentu yang membuat kita bisa terbangun dan terputus dari tidur kita sendiri. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, pesan mengenai telinga ini sepatutnya juga menjadi catatan bersama bagi kita semuanya. Bahwa betapa melalui telinga, atas izin dan rahmat Allah, kita bisa mendapatkan pesan-pesan dan hikmah. Tetapi sebagaimana pula kita dapati di dalam kehidupan ini, melalui telinga pula banyak menghantarkan kita, disadari atau tidak disadari, kepada perbuatan dosa. Maka sebagaimana Bapak dan Ibu yang Allah sampaikan ketika kita menelusuri surah Al-Baqarah dahulu, bahwa betapa mudahnya bagi Allah ketika membuat seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kunci mati hatinya. Maka tertutuplah telinganya dari kemampuan untuk dapat menyerap, dapat menerima dengan sebaik-baiknya pesan-pesan Allah yang disampaikan kepadanya. Dan betapa pula kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita semuanya mengenai bagaimana keberadaan pemuda ini sendiri. Dan sebagaimana kita bisa mendapati dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa
kaum muda lah yang lebih gampang menerima pesan-pesan yang Allah hantarkan kepada mereka, ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita bisa mendapati dalam sejarahnya, betapa ketika itu kebanyakan kaum kafir Quraisy, terutama dalam golongan tuanya, menolak atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, namun tidak demikian halnya, begitu mudahnya pada kaum muda untuk bisa menerima atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengantarkan untuk kita semuanya mengenai kemudahan di dalam mendapatkan iman, sebagaimana yang telah didapati oleh Ashabul Kahfi ini sendiri. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana sesungguhnya melalui ayat yang kita baca kemarin dalam ayat ke-13, Allah menyampaikan wazidnahum huda, yang diawali dengan Allah menyampaikan nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami pun memberi tambahan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam keberadaan pemuda sendiri, bukankah para nabi dan rasul ketika mereka diangkat, mereka adalah merupakan pemuda-pemuda, sebagaimana kita bisa mendapati pada diri Nabi Ibrahim, pada diri Nabi Musa alaihissalam, dan begitu pun tentunya kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa, serta Nabi dan Rasul seluruhnya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa keberadaan pemuda bukan hanya sekedar pemuda, tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya lagi bahwa Allah sampaikan wazidnahum huda, kepada orang yang beriman itu Allah akan tambahkan petunjuknya. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam surah ke-47 dalam ayat ke-17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Dan begitu pun dalam ayat ke-124 pada surah ke-9. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini pun menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan terakhir, saya ingin membacakan betapa eratnya keterkaitan antara ayat 4 pada surah ke-48 pada surah Al-Fath dengan apa yang kita dapati dalam ayat ke-13 pada surah Al-Kahfi ini. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sehingga betapa Bapak dan Ibu melalui ayat yang kita baca ini, maka fondasi utama adalah keimanan kepada Allah. Semoga Allah melestarikan dan memelihara keimanan kita agar kita bisa menjadi bagian sebagaimana didapati oleh pemuda Ashabul Kahfi ini. Dengan berbekal keimanan yang mereka miliki, maka kemudian Allah pun menambah petunjuk kepada mereka. Dan kemudian kita pun mendapati bahwa bagaimana tiada henti doa-doa dihantarkan. Dan kemudian pernyataan-pernyataan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihantarkan oleh Ashabul Kahfi ini. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, mengenai apa yang telah dilakukan, atas apa yang telah didoakan, disampaikan, dan bagaimana cara menyikapi terhadap kaumnya, terhadap kepemimpinan dalam kezaliman pada masa mereka. Semoga tidak hanya Allah hadirkan kekaguman kita kepada Ashabul Kahfi ini, namun semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menjadikannya sebagai contoh dan teladan bagi kita semuanya, serta mempermudah pula bagi kita semuanya untuk melihat betapa banyaknya sesungguhnya keajaiban dan kebesaran yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, dan bahkan melalui fenomena yang Allah hadirkan di seputar kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, bersama-sama kini kita menelusuri 3 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-15, Allah berfirman, Ha'ula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itulah masyarakat kami yang telah mengangkat dewa-dewa di samping Dia. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Kenapa mereka tidak membawa bukti yang jelas dan keyakinan kepada mereka? Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih bersalah daripada orang yang telah mengadakan kebohongan kepada Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mengadakan kebohongan kepada Allah? Ayat ke-16. Wa iz ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Bila kamu telah meninggalkan mereka dan segala yang mereka sembah selain Allah, pergilah ke gua. Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan segala yang menyenangkan dalam persoalanmu. Ayat ke-17. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Engkau akan melihat matahari bila terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan bila terbenam menjauh ke sebelah kiri, sedang mereka dalam ruang yang luas di dalamnya. Itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa mendapat petunjuk Allah, itulah petunjuk yang benar. Tetapi barang siapa dibiarkan tersesat, maka tak ada pelindung dan pembimbing baginya ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir membedah dan memaknai pesan yang terkandung di dalam ayat ke-15 ini. Bahwa yang disampaikan oleh pemuda Al-Kahfi itu untuk menggambarkan bahwa bagaimana sesungguhnya masyarakat dan pemerintahan dan komunitas yang telah mereka tinggalkan dikarenakan kezaliman yang telah mereka lakukan dengan memerintahkan kepada seluruh penduduknya untuk melakukan penyembahan kepada berhala itu sendiri. Padahal sesungguhnya dari apa yang mereka lakukan dan mereka katakan dan mereka titahkan itu, mereka tidaklah memiliki landasan dan dasarnya sama sekali. Melainkan hanyalah mengikuti hawa nafsu dan keinginan duniawi mereka semata untuk melanggengkan atas apa yang mereka miliki dan dapati di dalam kehidupan ini secara duniawi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan bahwa mukjizat yang telah Allah berikan, kebesaran Allah tunjukkan kepada kita semuanya mengenai apa yang berlaku pada Ashabul Kahfi ini, yang Allah sampaikan sampai dengan 309 tahun mereka, Allah tidurkan sampai dengan kemudian Allah bangunkan mereka kembali. Maka kita pun bisa mendapati bahwa pada masa yang sama terdapat pula kezaliman-kezaliman yang telah berlaku pada kehidupan di muka bumi ini. Maka melalui ayat ke-15 ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, berhati-hati kita, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang sesungguhnya adalah merupakan kezaliman pada hakikatnya kepada diri kita sendiri. Nah, pada ayat ini menghantarkan kita Bapak dan Ibu bahwa betapa Allah mengingatkan banyak sekali kepada kita semuanya, jangan sampai kita terjerumus dan termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan kezaliman ini sendiri. Maka banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan pertanyaan yang disampaikan di dalam ayat ini. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba.
Sebagaimana kita dapati bahwa apabila di dalam sebuah ayat terdapat kata pertanyaan di dalamnya, maka sesungguhnya hal itu menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya untuk berhati-hati dan memperhatikan pesan-pesan yang harus kita laksanakan di dalam ayat itu sendiri. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan waman al-zulamu ini sendiri. Sebagaimana halnya kita dapat dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-114. Waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Nah, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati kita jangan sampai kita disadari atau tidak disadari termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan pelarangan-pelarangan di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya. Dan tentunya, kalau saudara kita mengambil bahwa masjid itu adalah tempat bersujud kepada Allah, maka bukankah pada setiap jengkal bumi ini adalah tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh sangatlah tidak patut apabila disadari atau tidak disadari, melalui lisan ataupun ucapan, membuat kita termasuk di dalam kategori melarang orang-orang menyebutkan asma-asma Allah. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-140 pada surah Al-Baqarah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitupun pada ayat ke-21 Allah pun mengingatkan kita semuanya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan begitu pun kita bisa mendapati di dalam ayat ke-93 pada surah ke-6, surah Al-An'am, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesaksian sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan dan menghantarkan untuk kita semuanya. Sebagaimana kita bisa mendapati pula di dalam surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah kita bisa maksud saya di dalam surah As-Sajdah pada ayat ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, dalam ayat ke-22 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesannya. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma rada anha inna minal mujrimina muntaqimun.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan kemudian Bapak dan Ibu, sebagai bagian akhir, ketika kita mencoba menelusuri sampai begitu dalamnya pesan-pesan yang terkait dengan siapakah yang lebih zalim ini sendiri, maka di dalam surah ke-61 dalam surah Shaf, saya ingin membacakan secara berturut-turut dari ayat ke-6, dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang Allah ingatkan kepada kita semuanya, dan begitu banyaknya pesan-pesan Allah ingatkan terdapat dalam surah dan ayat-ayat yang lainnya. Semoga Allah memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya untuk benar-benar berhati-hati di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi adalah merupakan etapa terakhir dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya terkait dengan apa yang kita dapati dalam Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi ini sendiri. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berdiam diri menyikapi sesuatu yang berada di seputar kita. Sebagaimana mereka diperintahkan oleh Allah, fa'u ilal kahfi, pergilah ke gua itu. Bila kamu telah meninggalkan mereka dan segala yang mereka sembah selain Allah, pergilah ke gua. Yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan segala yang menyenangkan di dalam persoalanmu. Betapa kita mendapati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-10, pemuda-pemuda Kahfi itu berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan, anugerahilah kami rahmat dari pihak-Mu dan dalam perkara kami, berikanlah kepada kami jalan yang benar. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan Allah menyediakan segala yang menyenangkan dalam seluruh urusan kita semuanya. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa pemuda-pemuda beriman Ashabul Kahfi melalui ayat yang kita dapati pada ayat ke-17. Engkau akan melihat matahari bila terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan bila terbenam menjauh ke sebelah kiri, sedang mereka dalam ruang yang luas di dalamnya. Itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa betapa Allah memelihara pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, pemuda-pemuda Kahfi ini. Dan bahkan dari sisi pencahayaan pun mereka tidak terganggu sama sekali dengan cahaya, dengan panas dan teriknya matahari itu sendiri, dikarenakan Allah selalu menghadirkan bayang-bayang kepada mereka. Sebagaimana kita dapati bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar dan kepada orang-orang yang dicintainya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Dzalika min ayatillah.
bahwa apa yang terdapat pada diri pemuda Kahfi ini dan segala sesuatu yang berlaku dengannya, dzalika min ayatillah, bahwa semuanya ini adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda Allah. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita dapati di dalam surah Ali Imran, dalam ayat ke-190 itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bahwa dalam fenomena penciptaan langit dan bumi dan bergulirnya siang dan malam itu, bahwa terdapat tanda-tanda dari Allah. Maka Ashabul Kahfi adalah merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya tidak terhingga kebesaran dan tanda-tanda yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, dan termasuk dalam fenomena kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Bukankah kita bisa mendapati pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim memperkuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda yang Allah hadirkan sampai sekarang. Bagaimana cara Nabi Ibrahim menyikapi keberadaan matahari? Bagaimana cara Nabi Ibrahim menyikapi rembulan? Bagaimana cara Nabi Ibrahim menyikapi bintang gemintang itu? Sama masih rembulan dan bintang yang sama pula dengan yang kita dapati pada saat ini. Namun adakah kita mengikuti atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu untuk merenungkan segala sesuatu yang berada di seputar kita? Bukankah itulah yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahwa mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan ciptaan Allah itu. Dan dari hasil zikir dan olah fikir itulah mengantarkan kepada mereka pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita tidak akan mungkin, Bapak dan Ibu, akan sampai pada sebuah kesimpulan kalau seandainya tidak kita mengamati dan menganalisanya secara seksama segala sesuatu yang dihadapi dan didapat dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita tidak melakukan pendalaman terhadapnya, maka tidak lebih yang kita dapati hanyalah merupakan sesuatu yang hanya dihadirkan oleh mata kepala kita semata. Tidak sampai boleh jadi hal itu turun ke dalam dada kita semuanya. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa mendapatkan petunjuk Allah, itulah petunjuk yang benar. Tetapi barang siapa dibiarkan tersesat, maka tak ada pelindung dan pembimbing baginya ke jalan yang benar. Maka setelah kita mendapati bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui pemuda Kahfi ini, dengan keimanan yang mereka miliki, maka Allah terus tambah petunjuk mereka. Maka tiada lain yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, adalah memohon kepada Allah melalui ikhtiar dan upaya kita juga tentunya untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berbekalkan keimanan itulah Allah pun akan menambah petunjuknya untuk kita semuanya. Shadaqallahul Azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah tunjukkan, atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah amanahkan untuk kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang Allah berikan bagi kita semuanya di dalam kebersamaan kita pada pagi hari ini, melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca dan kita telusuri pada pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini terus menjadi cara kita berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap semoga Allah membukakan pintu ampunan, memaafkan segala kesalahan, menerima taubat kita atas segala perbuatan dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.